Kembali lagi, Denny akan menceritakan sejarah kelam tentang benteng Portugis. Benteng Portugis adalah salah satu objek wisata yang terletak di Jepara, Jawa Tengah. Tepatnya di Benteng Portugis berada di Desa Banyumanik sekitar 45 km dari Jepara. Untuk bisa mencapai lokasi ini, setiap pengunjung harus membawa kendaraan pribadi karena tidak ada rute transportasi umum yang menuju ke Benteng Portugis. Apabila dilihat dari sisi geografisnya, benteng ini berada di lokasi yang sangat strategis untuk kepentingan militer, khususnya pada zaman dulu. Benteng ini dibangun di atas sebuah bukit batu di pinggir laut dan persis di depannya terdampar Pulau Mondoliko. Pada tahun 1619, kota Jayakarta atau Sunda Kelapa telah dimasuki oleh Kongsi Dagang Hindia Belanda atau VOC. Melihat kondisi ini, Raja Kerajaan Mataram yaitu Sultan Agung khawatir kota Jayakarta akan terancam dengan adanya VOC di dalamnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung segera mempersiapkan pasukan untuk mengusir penjajah Belanda pada tahun 1628 sampai 1629. Sayang, pihak Mataram mengalami kekalahan. Kendati begitu, Sultan Agung tidak langsung menyerah. Sultan Agung kembali mencari cara untuk berpikir bahwa VOC hanya dapat dikalahkan melalui serangan darat dan laut. Padahal Mataram tidak memiliki armada laut yang kuat, sehingga perlu adanya bantuan dari pihak ketiga untuk menyerang VOC. Pada saat bersamaan, VOC sedang berseteru dengan Portugis. Sultan Agung kemudian memanfaatkan situasi ini untuk bekerja sama dengan Portugis menyerang VOC. Portugis pun setuju untuk bekerjasama dengan Sultan Agung. Segera setelah itu, Portugis membangun sebuah benteng pertahanan yang disebut sebagai Benteng Portugis. Tercatat bahwa Portugis hanyalah menempati benteng tersebut selama beberapa tahun. Sebab, konon ada terdapat banyak gangguan yang memakan korban jiwa di benteng itu. Di Selat Mandalika terdapat sebuah pusaran air laut. Menurut warga sekitar, pusaran air laut itu merupakan pintu gerbang keraton Luweng Siluman yang dipimpin oleh Siluman Bajul Putih. Konon, setiap orang yang berkulit putih seperti bangsa Portugis akan langsung tersedot ke dalam pusaran air laut itu dan menghilang. Pada masa penjajahan Jepang, benteng Portugis kembali digunakan. Jepang memanfaatkan benteng ini sebagai tempat pengintai laut. Selain itu, Jepang juga melakukan sejumlah perbaikan seperti membangun kembali menara benteng yang sudah hancur dan dibuat lebih tinggi. Lalu, pada bagian bawah menara tersebut dibuatlah sebuah lorong bawah tanah yang tembus ke pantai di kaki bukit. Lorong ini dimaksudkan untuk mempercepat petugas kerja di benteng yang ingin turun ke pantai. Demikianlah benteng Portugis difungsikan oleh Jepang hingga kekalahan mereka di Perang Dunia Kedua. Saat ini, benteng Portugis tinggal pagarnya saja yang terbuat dari batu padas yang disemen. Benteng Portugis memiliki 3 pintu yang terdiri dari 1 pintu utama di sisi selatan benteng, 1 pintu di sisi barat, dan salah satu lagi di sisi utara. Lebih lanjut, bangunan ini memiliki 3 buah tembok dengan tebing bukit sebagai tembok keempatnya. Tinggi tembok pada bagian sisi utara sekitar 160 cm, sedangkan di ujung timur sekitar 200 cm. Kemudian, selain kisah banyaknya warga orang Portugis dulu yang hilang di telan laut, ada juga sebuah kisah cerita tentang gadis blasteran atau yang cukup dikenal dengan gadis bermata biru dari Jepara. Tidak dipungkiri, gadis blasteran tersebut ditemui di sekitar benteng Portugis karena di sana ada gereja juga sebagai fasilitas penunjang kehidupan orang Portugis waktu itu. Maka tidak dipungkiri adanya sejarah banyak warga lokal yang memiliki kulit putih dan mata biru. Menurutnya, bangsa Portugis banyak yang bermukim di Jepara pada waktu itu, terutama di sekitar benteng Portugis. Hal ini kemudian terjadi adanya pernikahan dengan orang Jepara. Karena pembangunan benteng Portugis waktu itu adalah sebagai tempat pengintaian orang Portugis. Dalam hal ini, perdagangan dan banyak orang Portugis yang bermukim di wilayah Tulaan dan sekitarnya. Namun dengan seiringnya waktu, gadis blasteran itu jarang ditemui di sekitar benteng Portugis.
lantaran jarak waktu dan terjadinya pernikahan. Jadi, bangsa Portugis ketika berada di benteng Portugis hanya sekitar 10 tahun saja. Jadi, bangsa Portugis mulai meninggalkan benteng Portugis kurang lebih pada tahun 1642. Bangsa Portugis meninggalkan Jepara karena markasnya di Selat Maluku direbut oleh Belanda. Kenapa meninggalkan benteng itu? Karena markas mereka atau kantor yang ada di Selat Malaka atau di Maluku sana diserang, dikuasai oleh Belanda. Kian rentetan, ada nggak ada keturunan bangsa Portugis di sini? Kalau secara umum berdasarkan data kependudukan di daerah Portugis atau daerah tetangga sini tidak ditemukan adanya keturunan. Dalam konon cerita, benteng Portugis ini berfungsi untuk mengawasi kapal Belanda yang melintas di laut sekitar benteng Portugis. Begitu adanya kapal, yaitu kapal Belanda yang akan melintas, maka akan ditembaki oleh pasukan Portugis. Benteng itu sebenarnya di atas, yang berada di atas bukit. Fungsinya benteng itu ditempatkan di atas bukit adalah untuk menghalau kapal Belanda yang mengarahkan senjatanya, yaitu berupa meriam ke kapal Belanda. Jadi dulu konon jarak tembaknya 3-4 kilo, sehingga tepat sekali untuk menghalau kapal-kapal Belanda yang melintas di daerah benteng Portugis. Kini benteng Portugis menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Jepara. Banyak yang datang untuk mengetahui jejak peninggalan sejarah sejak zaman Portugis dan tidak hanya menikmati keindahannya saja. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin ke benteng Portugis, karena tempat ini banyak sekali meninggalkan jejak sejarah dan keindahan lautnya, serta daerah tebing-tebing bisa untuk memancing. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.